Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita bertemu lagi dalam Hasanah Islam, yaitu Yaumul Hisab. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka akan menghentakkan isi alam semesta. Planet-planet akan bertabrakan. Planet akan hancur, meteor-meteor berterbangan menghujam ke bumi dengan dahsyatnya. Apabila bumi digonjang dengan segonjang-gonjangnya, maka bumi akan bergetar dan memuntahkan isi perutnya. Bumi hancur berantakan. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, nah apa yang diperbuat manusia di atasnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia seperti lalat-lalat yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ketika sangkakala ditiup kedua kalinya oleh malaikat Israfil, maka Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan telah tiba. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Pada hari itu manusia dibangkitkan dalam berkelompok-kelompok. Ada 3 golongan dalam hari kebangkitan, yaitu golongan muhsin, mukmin, muslim, dan golongan kafir. Golongan muhsin akan dijemput dengan dalam keadaan sejuk untuk berkumpul di padang mahsyar. Karena amal-amalnya sewaktu di dunia. Golongan mukmin bangkit dan berjalan kaki menuju satu titian, yaitu padang mahsyar. Sehingga orang-orang muslim dan kafir yang berbuat mungkar selama hidup dunia, mereka bangkit dari dunia dengan amal-amal mereka. Mereka bangkit dan berjalan dengan tangan, dengan kepala ada yang ditarik, mereka dengan kepala di bawah, dan ada pula yang menekan kain tet aspal yang menggelegar. Pada hari itu matahari akan didekatkan 1 mil hingga keringatnya membanjiri tubuhnya yang setinggi mata kaki dan setinggi daun telinga, dan bahkan ada yang menenggelamkannya akibat perbuatan dosa tersebut. Menurut riwayat hadis riwayat Ahmad, menunggu hari catatan amal selama 50.000 tahun. Di antara miliaran orang ada yang bersinar, yaitu orang-orang yang beriman dan takwa di dunia. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang gemar melakukan ibadah dan amal kebaikan. Mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang mampu menahan diri dari dosa meski mampu untuk melakukannya.
Kepala tertunduk kemudian karena hari ini adalah miliknya. Di tengah lautan manusia, semua lidah terdiam, hati tergetar. Manusia mulai mencari pertolongan dan datang kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Tak semua orang mampu menanggung beban, namun semua berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mereka tidak mampu menanggung beban. Hingga akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah, yang tak menolak. Kemudian Nabi Muhammad, kemudian beliau bersujud yang sangat lama di bawah aras Allah untuk memohon dan meratap. Ya Allah, umatku sudah sangat kepayahan, sudah tidak kuat lagi, izinkanlah aku memberi syafaat kepada mereka. Dan Allah berkata, bangkit ya Muhammad, apa yang kau minta seakan aku beri. Gimana amalan seperti tidak roh pun diperhitungkan. Dan Allah memberikan izin syafaat Muhammad untuk kepada umatnya. Dan syafaat aku segera dimulai. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Hari di mana orang yang menerima kitabnya, orang berkerumun dengan bersukacita menerimanya. Di padang mahsyar, semua akan menerima catatan amal dengan amal perbuatan di dunia. Ada yang menerima kitab dengan tangan kanannya, wajahnya bersinar bahagia tak terkira. Namun ada pula yang menerima dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Berarti amal keburukannya sangat banyak, lebih berat dari amal kebaikan. Tidak ada yang bisa menyimpan dusta, bumi menjadi saksi, tubuh berbicara saat itu. Di hadapan Tuhan yang Maha Adil, segala amalmu disampaikan dan segala bisik hatimu terungkap. Ini sebelum lembaran tutup, mari segera perbaiki isinya dengan taubat, dengan amal, dengan iman. Yaumul Sirat, jembatan Siratul. Di jembatan Sirat ini, jembatan menyeberangkan kantong amal dunia. Ada yang berlari seperti kilat menyambar, seperti kuda terbang, kuda berlari kencang, ada yang berlari merangkak, dan ada pula yang berkelantungan, akhirnya jatuh ke neraka.
jatuh ke dasar neraka selama 70 tahun. Yang amalannya buruk akan segera ditarik kail api ke neraka yang sangat panas. Yang amalannya baik cepat kilat sampai ke seberang, sampai Pontoro, tempat perhitungan amalan Lag Al-Kausar. Dan jembatannya sangat tipis, sehelai rambut dibagi 7 dan sangat tajam. Namun yang amalannya baik akan mudah melewatinya. Siksaan neraka sangat menyakitkan dan sangat besar kegerahannya sebesar gunung Uhud. Di dalam makanan yang lezat di neraka ini hanya buah zakum pahit berduri yang mengoyak tenggorokan. Tidak air di sini yang ada air mendidih dan nanah busuk dan yang menggosongkan isi perut. Tetapi tidak ada kematian di sini. Mereka ingin istirahat, tapi siksaan itu kekal. Datang silih berganti dan berulang-ulang. Namun yang kau lihat ini belum baik seberapa dibanding asap jahanam yang sesungguhnya. Sungguh ruginya yang menolak peringatan ini. Mari berbenah, jangan sampai masuk neraka jahanam. Maka masih beranikah engkau berpaling darinya? Segeralah bertaubat, kembali ke jalan yang lurus. Dan yang dosanya sudah habis maka akan dibawa ke surga untuk disiram dengan mata air kehidupan. Kita akan nampak kembali muda, segar kembali. Bagi orang-orang yang beriman yang keluar dari jembatan Shiratal Mustaqim dan Pontoro, maka jaminannya adalah surga.
Maka sambillah tempat yang dirindukan para pecinta Rasul, yaitu Telaga Al-Kausar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Lebih sejuk dari embun fajar, dan pancurannya lebih banyak dari bintang di langit. Bagi orang-orang yang beriman, mereka yang tak mengubah ajarannya, menjaga sholat, menjaga sunnahnya, mereka akan minum dari tangan Nabi Muhammad, minum sekali saja, dan tak akan pernah haus selamanya. Wajah Rasulullah SAW berseri menanti umatnya. Menyebut satu-satu dengan cinta ummati, ummati, surat cinta seorang Rasul yang tak pernah lupa umatnya. Penduduk surga mendapatkan kenikmatan apa saja yang diinginkan, makanan lezat, arak, susu, daging, burung, serta buah-buahan lain. Buah-buahan yang lezat tinggal menikmatinya serta taman-taman yang rindang. Sungai yang berisi air susu, madu, arak yang rasanya lebih nikmat rasanya dibandingkan minuman di dunia. Duduk saling berhadapan-hadapan, bersenda gurau bersama penduduk surga dihilangkan rasa cemburu, marah, dan sifat buruk lainnya. Penduduk surga tidak punya rasa iri, dengki, cemburu, dan sifat buruk lainnya, dan tidak tidur kita buang air besar. Taman-taman yang indah yang sedap dipandang mata, pasangan-pasangan yang sebaya dan cantik dan tampan. Minuman-minuman yang gelas dan tempatnya terbuat dari emas, atau nampaknya terbuat dari emas dan perak, tetap berkumpul kembali dengan orang-orang yang disayangnya di akhirat nanti. Demikianlah gambaran surga yang bentuk nikmatannya jauh melampaui apa yang ada di surga sebenarnya. Mm-hmm.